Oke, selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa statistika non-parametrik. Jadi sebelumnya kita sudah memahami materi tentang dua sampel dependent non-parametrik menggunakan uji Wilcoxon. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi uji McNemar. Jadi dalam uji McNemar ini data yang digunakan adalah bertipe nominal dan hanya memiliki dua pilihan saja atau dikotomi. Misalnya suka dan tidak suka, ya dan tidak, berhasil dan gagal, laki-laki dan wanita, dan sebagainya. Jadi ini adalah hipotesis ujinya dengan H0. Hipotesis nulnya yaitu proporsi pertama dengan proporsi kedua itu sama, artinya tidak ada perbedaan proporsi antara kedua perlakuan. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, di sini ada perbedaan proporsi antara kedua perlakuan. Kemudian nanti kita akan mencari statistik uji dari McNemar, yaitu nilai Z. Nilai Z ini dicari menggunakan rumus ini, yaitu B min C dibagi akar B plus C. Di mana B yaitu banyaknya data yang berubah dari sebelumnya 1 menjadi 2. Misalnya sebelumnya dia suka, setelah diberi perlakuan dia menjadi tidak suka, atau sebelumnya dia berhasil, setelah diberi perlakuan malah gagal. Kemudian C adalah banyaknya data yang berubah dari 2 menjadi 1. Jadi awalnya dia misalnya tidak suka, dia berubah menjadi suka, dan lain sebagainya. Kemudian daerah penolakan H0-nya yaitu H0 ditolak jika nilai absolut dari Z hitung di atas itu lebih besar daripada nilai Z tabel dengan alfa per 2. Ini tabel distribusi normal. Biasanya kalau teman-teman dari statistika, ketika mengetahui alfanya 5% dan nilai Z alfa per 2 itu sudah mengetahui bahwa nilainya sebesar 1,96. Seperti itu. Nah ini kita bawakan contoh kasus. Misalnya contoh kasusnya adalah debat calon ketua BEM. Jadi untuk melihat keefektifan debat, dilakukan penelitian terhadap 17 orang sampel yang mengikuti debat. Kemudian ditanyai pilihannya sebelum dan sesudah mengikuti debat. Jadi ada 17 mahasiswa di sini. Sampel mahasiswa yang kita ambil sebagai data. Nah, misalnya sebagai ini. Pemilih pertama, sebelum dilakukan debat, dia memilih calon urut nomor 1. Tapi setelah debat, dia tetap dengan pendiriannya. Dia tetap memilih calon urut nomor 1. Akan tetapi untuk mahasiswa kedua atau pemilih kedua, sebelum dilakukan debat, dia memilih calon ketua BEM dengan nomor urut 1. Tapi setelah debat, dia merubah pilihannya menjadi calon ketua BEM dengan nomor urut 2. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita analisis dengan uji McNemar, maka kita akan menghitung nilai B dan nilai C. Tadi kita sudah ketahui bahwa B yaitu pemilih yang berubah dari 1 menjadi 2. Sedangkan C adalah pemilih yang berubah dari 2 menjadi 1. Ini keliru ya, artinya ini sesudah sebelumnya dia 2, sesudahnya dia berubah menjadi 1. Ini benar, tetap. Nah, kita coba cek. Jadi ini nilai yang untuk B. Jadi sebelumnya dia 1 menjadi 2, 1 orang. Kemudian 2 orang, 3 orang, 4, 5, dan 6. Maka B-nya ada 6. Sedangkan yang C, sebelumnya 2 menjadi 1. Maka pemilih ke-5, pemilih ke-6, pemilih ke-7, pemilih ke-10, dan pemilih ke-15. Jadi ada 5 untuk C-nya. Nah, sehingga diperoleh nilai Z-nya yaitu 0,3. Nah, ini kita coba analisis. Kalau tadi sebelum kita pakai manual, kita coba menggunakan SPSS. Nah, di sini ada tipe tesnya, ada uji Wilcoxon, uji tanda, maupun uji McNemar. Nah, dalam hal ini kita menggunakan uji McNemar. Datanya dibuat menjadi 2 kolom. Nah, kemudian inilah hasilnya, outputnya. Jadi ini di sini penjelasan adalah ada 4 pemilih yang sebelum debat dia memilih 1 dan setelah debat dia tetap dengan pendiriannya 1. Di sini sebelum debat ada 6 orang yang sebelum debat dia memilih calon urut nomor 1, tapi setelah debat dia merubah pilihannya menjadi nomor urut 2. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita lakukan uji hipotesis.
Nah, dengan H0-nya yaitu proporsi pemilih yang memilih kandidat 1 dan kandidat 2 sebelum debat sama dengan proporsi pemilih yang memilih kandidat 1 dan kandidat 2 setelah debat. Jadi di sini tidak ada perbedaan. Sedangkan yang untuk hipotesis alternatif dia tidak sama. Nah, di sini statistik ujinya kita dapat 0,3 dari hasil perhitungan manual, sedangkan untuk p-value dinilai adalah 1. Nah, untuk daerah kritis atau penolakan H0, kalian bisa menggunakan yang ini ataupun yang bawah. Kalau yang pakai yang ini diperoleh dari H0 ditolak jika Z hitung, nilai mutlak dari Z hitung lebih besar dibandingkan Z tabel. Jadi Z tabelnya yaitu 1,96 ketika nilai alfanya atau tingkat signifikansi adalah 5%. Atau H0 ditolak jika nilai p-value-nya kurang dari alfa, alfanya 5%. Sehingga diperoleh kesimpulan dari analisis tadi bahwa nilai mutlak Z hitung yaitu 0,3 itu lebih kecil dibandingkan Z tabel yaitu 1,96. Atau kita juga bisa lihat dari nilai p-value bernilai 1 itu lebih besar dibandingkan alfa 5%. Sehingga H0-nya tidak ditolak. Artinya, proporsi pemilih yang memilih kandidat 1 sebelum debat berubah menjadi kandidat 2 setelah debat itu sama dengan proporsi pemilih yang memilih kandidat 2 sebelum debat menjadi kandidat 1 setelah debat. Ya, mungkin itu penjelasan saya tentang uji McNemar. Terima kasih.